Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ramadan Sehat, masih bersama dengan Dokter Agus dan juga Dokter Tuti di sini, masih membahas soal nutrisi untuk ibu hamil dan juga bagaimana cara merawat kecantikan selama berpuasa ya dok ya. Oke, Dokter Tuti, saya mau tanya nih dok ya, tadi belum sempat selesai soal ingredient ya di produk-produk skincare gitu ya. Ada yang memang nggak boleh ya, sama sekali nggak boleh dipakai gitu ya. Nah, itu zat apa aja gitu misalnya dok? Ada beberapa zat atau bahan aktif yang ada dalam skincare yang tidak aman ya untuk ibu hamil. Jadi pastikan bagi semua ibu hamil ketika dia menggunakan skincare itu harus dibaca dulu ingredientsnya. Sepertinya masih banyak wanita-wanita yang menggunakan skincare tapi dia tidak pernah membaca apa itu ingredientsnya gitu ya. Sebenarnya itu penting sekali ya, kita tahu skincare yang kita pakai itu ingredientsnya itu apa. Bahan aktif yang tidak aman untuk ibu hamil diantara itu zat pemutih yang namanya itu hidrokinon, itu tidak aman untuk ibu hamil. Di samping itu juga turunan vitamin A seperti asam tretinolat, retinol, retinaldehyde itu sebaiknya ditunda dulu selama kehamilan, jadi jangan dipakai pada saat hamil, seperti itu. Jadi intinya tetap harus memperhatikan ingredients atau bahan aktif yang ada dalam skincare. Iya, betul. Jadi buat para wanita hamil kalau menggunakan skincare itu harus dibaca dulu ingredientsnya. Di samping itu juga tanggal kadaluarsanya juga harus diperhatikan seperti itu. Dan kita kalau di Umuhani Aesthetic and Women Care kita komit ya bahwa produk-produk yang kita pakai itu adalah produk yang insya Allah aman untuk ibu hamil maupun menyusui. Jadi nggak perlu khawatir. Iya, nggak perlu khawatir ya dok. Pokoknya tetap lancar puasanya, tetap cantik pula ya dok ya. Oke dok. Jadi gini, tadi sudah ngobrolin soal resiko bagaimana kalau misalnya ibu hamil berpuasa, terus manfaatnya juga ya dok ya. Ada tips-tipsnya nggak sih dok supaya memang ibu hamil itu tetap lancar puasanya gitu ya? Kalau misalnya dia memang harus stop, nggak boleh melanjutkan puasa, nah itu di saat yang seperti apa gitu dok? Ya oke. Jadi terima kasih Mbak Evi. Jadi yang penting adalah ibu hamil itu sebelum berpuasa dia harus tahu kondisinya dulu. Ya, manakala dia memang diperlukan silakan berkonsultasi dengan dokter yang selama ini merawat. Ya, kira-kira bagaimana gitu. Kalau memang dia kondisinya fit, silakan berpuasa dengan tadi yang kita sampaikan dengan komposisi nutrisi yang sudah disampaikan. Manakala itu sudah dicukupi, kemudian fisiknya kuat, ya artinya memang jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri. Kadang-kadang memang karena pengaruh hormonal mungkin lebih cepat lemas dan sebagainya. Manakala dia memang nggak kuat, ya terpaksa dia harus berbuka. Tapi manakala dia terlatih, kuat dan sebagainya, komposisi nutrisinya juga bagus, tidak ada keluhan lain, tidak ada gangguan penyakit lain, ya silakan berpuasa seperti biasa, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya memang daya tubuhnya itu masih merasa dia sanggup, udah nggak masalah ya dok ya. Cuma kalau memang udah enggak, ya udah jangan dipaksakan ya dok ya, daripada bisa mengganti di lain waktu. Iya betul sekali, itu juga masih bisa diganti di lain waktu, gitu. Jadi tipsnya itu apa aja ya dok ya? Iya, jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa yaitu kalau buka dan sahur tentu kalau sahurnya kalau sebisa mungkin harus sahur gitu ya. Kemudian cairannya juga cukup ya. Kemudian pada saat sahur jangan memakan makanan yang terlalu manis. Karena kita tahu makanan manis itu kadang-kadang mengikat air dan dia cepat dikeluarkan. Nggak boleh banyak makan terlalu manis nggak boleh ya. Pada saat sahur ya. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks itu tadi, yang kenyangnya lama, gitu. Kenyangnya lama gitu ya dok. Tinggi, ya, kenyangnya lama, dicernanya lama. Kemudian pada saat berbuka puasa, mungkin untuk memulihkan kondisi segera, silakan boleh minum manis. Minum manis ya. Boleh ya. Kurma itu bagus karena kurma itu kandungan karbohidratnya kompleks, kemudian seratnya juga tinggi, ada kandungan asam folatnya juga. Jadi memang sunnah itu tidak pernah bohong. Betul sekali dok. Jadi tetap harus memperhatikan tadi ya dok lah. Kalau misalnya minum vitamin itu masih tetap boleh ya dok ya? Iya, vitamin dilanjutkan seperti anjuran dokternya, silakan dilanjutkan seperti biasa, tidak harus dirubah. Ya, jadi susu hamil boleh dikonsumsi, gitu ya. Vitamin tetap dikonsumsi seperti biasa. Gitu, jadi tetap aja ya gitu. Oke dok. Nah,
Jadi kesimpulannya kalau misalnya kita itu ibu hamil mau berpuasa, mau tetap cantik gitu ya dok, kesimpulannya tetap harus memperhatikan asupan nutrisi dan juga tetap harus memperhatikan Komposisi. iya komposisi yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi ya dok ya. Oke dok. Ya mungkin ada yang perlu saya tambahkan untuk Iya. Produk-produk skincare ya. Jadi produk skincare itu memang tadi disampaikan bahwa yang penting komposisinya. Dari sudut pandang dokter kebidanan, memang kadang-kadang kan memang banyak itu ibu hamil yang sangat khawatir dengan skincare yang selama ini dipakai gitu ya. Oleh karena itu betul sekali. Jadi yang penting pertama adalah pastikan bahwa skincare-nya itu aman. Ya. Kalau aman tentu silakan dipakai. Akan tetapi kalau memang dengan komposisi tertentu yang memang mengandung zat-zat yang berbahaya, sebaiknya memang dirubah ke skincare yang lebih aman untuk perkembangan janinnya. Karena tentu sangat tidak elok manakala ibunya tampil cantik, akan tetapi karena produk skincare yang tidak aman, kemudian ternyata begitu lahir ada sesuatu dengan janinnya. Itu sangat merugikan bagi si ibu itu sendiri. Oke, baik gitu ya. Kesimpulannya adalah tetap yang namanya ibu hamil nggak boleh ceroboh ya dok ya. Betul. Tetap harus memperhatikan. Pokoknya tetap harus konsultasi sama dokter gitu ya. Kalau bingung ya, ada komposisi yang mau dipakai dia perlu konsultasi. Mending langsung Jangan ambil konsultasi. kesimpulan sendiri, jangan berkata teman. Nah, Iya itu. dan lebih sering biasanya. baca Betul. apa komposisinya, apa ingredientsnya, ini menguntungkan atau tidak, apa yang merugikan apa enggak gitu. Itu penting Betul, sekali. betul sekali ya dok ya. Ibu hamil punya hak untuk tetap tampil cantik. Kalau dia menunggu sampai dia melahirkan kan itu proses yang lama ya. Jadi Oke. tetap selama tetap bisa menggunakan skincare yang tentunya aman buat kehamilannya dan tentunya buat si janin. Oke, baik. Terima kasih sekali Dokter Tuti dan juga Dokter Agus untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami ya. Jadi kita tahu lebih banyak lagi nih. Terima kasih banget pokoknya untuk pemirsa, demikian bincang-bincang kami di acara Ramadan Sehat bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga bersama dengan Dokter Tuti Ulwiyati, Diploma Cipta, dan juga Dr. Agus Puji Mei Arso, spesialis obstetrik dan juga ginekologi, dan juga beliau itu adalah penanggung jawab poli umum estetik dan juga women care ya dok ya. Oke, demikian pemirsa Ramadan Sehat kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan acara Ramadan Sehat besok di jam yang sama sore hari ya. Tentunya masih tetap bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga dengan tema yang berbeda. Jangan lupa terus saksikan Ramadan Sehat bersama RSIA Umuhani Purbalingga di Satelit TV Injong Apple.